Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya MC Pimen dalam acara Obras Sobek, obrolan santai bareng Bikers. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul lagi, bisa duduk bareng lagi dengan sosok-sosok Bikers di Bogor ya, khususnya suatu bahas tentang suatu wadah ya, wadah apa sih? Gitu kan, bikin orang penasaran ya. Kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita bahas, mari kita berkenalan dengan dua sosok pemuda-pemuda tampan. Kalau Bang tampan. Oke Bang, boleh nggak kenalin siapa aja sih? Yang dari pojok itu, dari tengah siapa sih, kenalin nggak? Ya, kenalin gue Obot, gue dari promosi, kebetulan gue di satu wadah sama Bang Firman di Bogor. So, saya sendiri Firman dari Spek dari Bogor, sama kita juga sama-sama di satu wadah di PPTT Bogor. Oke, pada kesempatan kali ini mereka telah ungkapkan ya ini wadahnya PPTT Bogor. PPTT itu apa sih Bang? PPTT, PPTT sendiri bisa dibilang cuman sekedar dulunya cuman wadah atau forum komunikasi aja ya, perkumpulan antara teman satu ke teman yang lain gitu. Kebetulan kita di sama-sama satu hobi, walaupun menyatukan lah satu hobi yang menyatukan dari beberapa komunitas jadi satu gitu. Kita nyebutnya PPTT dan artinya itu adalah mencari persaudaraan kata laras Dalam yang maknanya ya, begitulah. Oke, pengen tahu dong awal sejarah PPTT berdirinya di Bogor tuh dari tahun kapan sebenarnya? Kita ini berdiri di tahun 2018. Kita juga punya apa ya, kalau dibilang itu seperti pusat ya. Pusat tuh. Dan istilah kitanya aja di Bikers saja, kita tuh lahir PPTT Bogor ini ada di Tangerang. Cuma kebetulan posisi kita di Bogor juga banyak yang berminat untuk satu forum komunikasi ini. Kita bawa itu di tahun 2018. Jadi sejarahnya berapa orang tuh yang pertama bisa mendirikan PPTT? Sejarah itu sebenarnya tuh Dari Bogor lah, dari Bogor. Iya, dari Bogor ini kayak ya apa ya? Jadi dulu kan kalau gue pribadi nih, gue dulu pernah pulang pergi buat silaturahmi dari Bogor Tangerang gitu. Nah kebetulan di Tangerang itu silaturahmi kumpul sama anak-anak PPTT Tangerang. Di situ kita bilangnya PPTT doang gitu, bukan PPTT Tangerang. Kita nggak bawa nama wilayah gitu, nggak bawa nama wilayah, cuma suatu forum komunikasi yang kita bawa dengan nama PPTT. Nah itu kita bawa itu di tahun 2018. Itu sebenarnya cuma kayak obrolan iseng. Ngapain sih lu ke Tangerang dulu? Ada apa sih di Tangerang gitu kan? Bikin orang penasaran. Iya, ada itu sosok dari Bimbo, komunitas Bimbo itu si Helmi. Itu pertama kali dia nanya gua kenapa bolak-balik Tangerang Bogor. Nah di situ si Helmi sebenarnya bukan pencetus sih, jadi jatuhnya kayak kenapa nggak lu bawa aja ke Bogor gitu. Kasih tahu anak-anak Bogor, kenalin di Bogor, PPTT di sana tuh kayak gimana, kenapa nggak lu buka di sini? Ya mungkin awalnya itu ya dari Helmi ini, jadi kayak kita buat apa sih? Kasih ide ya? Iya, kasih ide, maksudnya ayolah kita juga di situ kan dulu di Bogor itu belum ada wadah, maksudnya bukan belum ada tapi tidak mencakupi kayak komunitas kecil yang kayak kita gini kan gitu. Kita kan termasuk komunitas yang di kalangan bawah lah ya kan. Jadi kayak buat berkumpul aja kayak masih dibatasin di sana. Kita selalu minder. Nah di sini kita mencoba kayak suatu bukan wadah sih ya, jadi kayak forum komunikasi aja antar komunitas gitu. Dan akhirnya ya itu kita ada dari KR2B, terus termasuk saya Lamosi, terus Bimbo, di situ ada CMC 34. Nah itu awalnya karena emang di situ juga sebelum adanya PPTT Bogor mereka emang juga berkumpul. Nah dari kumpulan itu mereka ayo kita gebrakin. Jadi
sejarahnya begitu ya. Ya. Awal jadi cuma sekedar isengan obrolan ya, Iya. dari satu ke satu jadi sampai bisa kumpul ya. Ya, jadi kayak gimana ya? Jadi kayak apa sih? Jadi kayak kita mau buat kumpulan tapi kita buat nama. Jadi kayak bermakna aja gitu Iya. maksudnya gitu. Jadi biar enak manggilnya menurut gini ya. Oke, kalau tempat kumpul atau kopdar atau komsan dari KPT itu di mana aja sih sebenarnya? Dulu kita sebenarnya kita nggak punya kayak kosanan tepat apa tetap ya awalnya itu di tahun 2018. Karena kebetulan kita cari lokasi yang buat kita memperkenalkan PPTT. Dulu itu perkenalan PPTT itu bukan sekarang kayak kita WhatsApp broadcast gitu kan. Terus kita tahu kemana-mana. Dulu itu cuma sekedar SMS. Masih jadul ya. Iya, dulu orang gua ketemu kayak Bang Firman nih. Bang dari mana? Dari Spek. Oh, boleh minta nomor HP lu dong. Gitu. Ntar gua kasih tahu gitu ya. Ada kumpul-kumpul di mana. Gitu jadi Informasi ya. Iya, dulu masih zaman SMS. 2018 itu belum ada WhatsApp. Jadi akhirnya 2018 itu kita ketemu sama ada sekumpulan anak-anak kumpul juga sih kayak ada lah. Jadi ada beberapa yang ada dia punya wadah, tapi mereka juga ngumpul dan gue juga ya gimana sih gitu kan. Jadi sharing, gue mintain nomor HP-nya satu gitu kan. Akhirnya gue mintain itu gue broadcast SMS satu orang. Jadi kayak orang apa ya kayak zamannya orang pacaran. Kalau sekarang kan enak ya broadcast langsung satu klik langsung semua gitu kan. Kalau kita dulu ya satu orang. Akhirnya alhamdulillah ya emang dulu itu banyak orang yang ambisi buat berkumpulnya komunitas di kalangannya kita ini lah Masih naruhnya kuat ya. ya masih Haus lah, ya, masih haus buat silaturahmi buat persaudaraan itu memang kuat dulu kan. Jadi kita kumpul pertama kali itu di museum peta yang dekat Mancur. Oh, di situ ya. Masuk. Jadi kayak berkembang aja sih kayak misalkan kayak pertama di museum peta kita kan kayak melihat kalau musik buat parkiran motor ya kan buat kita jalan ya kan Semakin banyak ya. iya akhirnya ya gitu aja kita kayak komunikasi aja lu ada tempat di mana nih yang lebih enak lagi akhirnya kita dapet ya alhamdulillah kita pernah ngetap di museum. Oh ya. Terus itu kegiatannya selain kopdar, kopsan apa aja? Kita sedikit produksi ya tahun-tahun ini ya masalah sebelum pandemi sebelum pandemi itu dari kita kebetulan lagi mulai aktif 2018 sampai 2019 ya itu mulai aktif banget ya itu udah banyak kegiatan kayak bakso kita buat touring tahunan terus gathering Kalau Mas Baksos, kegiatan Baksos apa aja sih yang pernah dilakukan sama ini? Karena gini ya dulu Bang Firman masuk tahun berapa? 2019 bergabung 2019 itu sebelumnya juga di zamannya Bang Firman 2019 kita pernah kayak contoh ya Bang ya kita pernah ada baksos di Spek jadi kayak model baksos kita tuh dari komunitas ke komunitas masuk kayak ya Bang ya paling kita santunan gitu mengajakin kalau misalkan kita ngadain acara kayak waktu itu pernah di tempat saya sendiri di sekret saya gitu kita ngadain buka bersama tapi bareng anak yatim. Jadi barengan ya? Iya, ya sedikit-sedikit kita bencana alam gitu. Tapi kita nggak terlalu ini sih nggak terlalu besar gitu tapi kita ya gerak aja lah gitu. Yang penting perannya ada Itu ya, yang penting kita di setiap baksos ya insya Allah selalu ada gitu. biasa dong kalau kayak gitu. Jadi tetap eksis yang bergerak ya. Iya. Terus kalau masalah touring, tadi kan ngomong touring yang paling jauh dari KPTT kemana sebenarnya? kita punya anak IABC apa siapa Alfi ya Iya. itu Alfi itu nggak jauh dari namanya Sawarna Itu haji. Touring haji. Iya. karena kebetulan mereka tahu kondisi tahu wilayah udah kita buat apa touring tahunan Sawarna aja. Oh jadi agenda rutin ya? Agenda rutin. Kita agenda hampir setiap tahun maksudnya bisa setahun tuh bisa 2 sampai 3 kali ke Sawarna, betul. Ya kita nggak mungkirin juga ya karena kan kita juga bukan apa sih ya
yang nggak terlalu berhambur uang. Yang penting kebersamaan. Iya, yang penting apa istilah katanya lu ngumpul, ayo biar kata terbatas sampai sawana doang atau orang pantai deh. Yang penting kan kebersamaannya ada di situ kan, rasa persaudaraan ya. Oke. Penting jalan aja dulu. Terus menurut kalian nih, ini dari Kang Obo terus dari Kang Firman, pasti kan punya cerita menarik nih waktu touring PPDT. Menurut Kang Firman ada nggak yang masih membekas sampai sekarang touring bareng PPDT? Bareng PPDT sih yang paling Sampai sekarang bisa masih terus ingat lah. sampai sekarang masih diingat itu ya terakhir ya paling di Pangandaran. Waktu dari Pangandaran itu menurut gua sih paling berkesan ya. Terakhir ya Bang ya? Iya itu terakhir touring, kalau bisa dibilang terakhir touring karena itu benar-benar touring sebelum pandemi gitu. Jadi setelah kita touring masih pandemi. Benar-benar berkesan buat saya itu. Kalau Bang Obo nih, pertama soalnya di beliau kan, Iya. yang pertama di yang bawa ke Bogor nih, pasti ceritanya banyak. Ya kalau buat touring mah kalau kita ke Tangerang, punten ya Om Edi ini ya. Om Edi mungkin ntar buat selanjutnya kalau Oke. aja kalau Siap. ke Tangerang mah ya. Next ya, Ah, next. kalau buat masalah touring di Tangerang itu udah ada koordinasinya. Kalau Bogor ya paling kalau kata gue yang berkesan itu gue pernah touring cuman ber-6 orang. 6 orang ya 2017 itu Bang. Menurut tuh apa yang bikin menarik tuh? Muter Bang. Gue dari Sawarna mau pulang ke Bogor harus bayar dulu. Buset. Itu siapa? Kribo. Si Kribo sama Erik. Itu motor nggak kondusif. Ya Bang. Udah ayo kita ketemu kan kebetulan juga kita punya penghasilan juga Bang dibayar itu. Jadi sekarang kita muter, Silaturahmi. kita silaturahmi. Pokoknya jadi di luar dugaan aja. Kan banyak anak-anak yang nggak tahu Bang. Jadi kalau misalkan dari Sawarna nih, keluar Sawarna kita kan ke kiri, kalau dari ini kita ke kanan ya. Kita ke kiri muter dulu ke Bayar. Ini Kudus mana? Kita nggak kasih tahu lu sepanjang jalan. Pokoknya deket. Pas lagi keluar lagi ketemu. Nah ini masih di Sukabumi ya, masih di mana? Pelabuhan katanya. Lah, aku cuma di sini doang anak-anak ngobrol. Itu dari jam 3 sore sampai ke pelabuhan lagi. Jam 7 malam. Pelabuhannya habis. Ada anak BCP kan? Dia yang punya ide. Iya. Itu dulu bosnya. Jadi yang dia yang bikin ini ya, yang bikin skema bisa betul-betul. Bos BCP lah itu. Terus udah saya juga lagi. Bosnya. Seru. Mengenai sekarang nih lagi pandemi. Dampak apa sih yang kalian rasain? Susah diungkapin ya Bang ya. Luar biasa. Luar biasa. Banyak planning buat PPTT juga, banyak yang terhambat ya. Betul. Karena kan kita ini kan di Bogor ini nggak ada organisasinya Bang, PPTT Bogor ini. Jadi kita kayak ya udah lu bertanggung jawab aja di Bogor, tapi buat koordinasi. Nah kebetulan sekarang kan Bang Firman koordinasi di Bogor ini. Jadi ya banyak schedule-schedule ya Bang ya yang kita cancel dulu buat pandemi ini. Kita tunda dulu ya demi mematuhi peraturan dari pemerintah juga gitu. Ya kita mau nggak mau lah ya kita tunda dulu biar semuanya kondusif juga. Sebetulnya kita udah punya planningnya, cuman ya berhubung pandemi kita stop dulu lah. Planning itu kita tunda. Nah, itu yang sebenarnya pengen cepet-cepet kita jalanin tuh ya itu planning kita gitu. Tujuan kita, planning kita mau ke depannya mau ngapain gitu kan, ya itu yang benar-benar pengen segera dilaksanakan gitu sampai saat ini. Terus harapan buat kalian yang kalian harapkan ke depannya yang seperti apa? Ya, buat PPTT dan kondisi yang sekarang ini. Ya kalau kita pribadi ya tetap ya buat rekan-rekan yang ada di PPTT Bogor kita selalu mengimbau jangan putus silaturahmi. Nah, jangan putus komunikasi. Walaupun kita lagi tidak saling berdekatan ya. Walaupun kita tidak saling berdekatan, insya Allah yang namanya komunikasi kita kayak
wajib lah ya namanya kita suatu, kita juga ada judulnya kan, mencari persaudaraan tanpa batas ya kan. Ya jangan sampai putus lah buat kita nyari saudara. Intinya mah tetap selalu jalin silaturahmi buat saudara kita lebih baik. Menarik cerita duka enggak sih, hal menarik saat yang bikin apa duka lah, cerita duka di PPTT ada nggak sih menurut kalian yang sampai berkesan? Bahagia senang sedih. Duka cerita sedih ya, cerita sedih. Kayaknya alhamdulillah ya Bogor nggak ada ya kita buat sedih ya bang ya. Karena kita nggak pernah kebetulan ya kan, ya makanya kita nggak ada sedih di dalam PPTT Bogor ini. Ya kita itu bang, karena kita wadah forum komunikasi, kita tidak terkait. Jadi apapun masalahnya ya kita buat enjoy gitu kan. Kayak iya, kayak apapun, kayak misalkan kita punya crash di depan ya kita buat enjoy aja gitu. Jadi kayak alhamdulillah sih nggak ada duka ya bang ya. Iya. Jadi bawa santai aja ya. Buat santai aja. Ini maksudnya buat saling apa sama komunitas. Oke, ini kan namanya PPTT nih, persaudaraan tanpa batas. Gue pengen nanya nih satu hal. Mau sampai kapan sih di Biker? Nah, Di Biker sendiri ya. Kalau menceritain sampai kapan, ya mungkin sampai bosen kali ya. Iya, sampai bosen kali ya. Karena kan bisa dibilang kita tuh ya dibilang bikers ya bukan gitu, tapi kita cuman apa ya, dibilang mau sampai kapan entah lah gitu. Nggak ada batas waktu kali ya. Sesuai nama PPTT. Mau sampai kapan di Kalau gue pribadi karena gini ya bang, kita ini kan di motor ini bukan kayak apa sih, seperti kita punya kayak punya tempat nih, maksudnya punya alat, kayak kita di motor ya kan. Alat di motor ini kayak kita punya hobi di motor, kayak buat nyambung silaturahmi di motor ya. Tapi di kita sendiri kayak gue pribadi ya, kalau gue nggak menentukan dengan alat itu, alat di motor itu. Kalau gue pribadi, gue juga bukan biker, gue juga bukan geng motor ya, kayak anak motor gitu ya. Kalau gue pribadi, gue di motor itu cuma kayak buat alat supaya kita nyambung silaturahmi. Kayak kalau buat nanya sampai kapan di motor, bahkan sampai hari ini gue udah nggak ada motor. Ya kan, bisa rasanya bikers itu kan kita kebetulan aja punya satu hobi kemarin, karena berhubung hobi itu kita sama, ya kita jadi silaturahmi dengan alat itu ya. Walaupun alat itu nggak ada ya tetap silaturahmi. Jadi tetap terus ya di jalan. Jadi intinya mau bukan sampai kapan di bikers, sampai kapan lo jenuh istilah kasarnya ya buat di suatu kumpulan komunitas dan komunitas. Ya kalau kita bilang gini itu kan tiap kumpul buang duit. Tapi saat di situ kan keasikannya ya. Iya, yang kita mau itu nyari momen sih. Buat nyari momen aja di situ tuh. Jadi kalau misalkan jenuh nggak akan ada. Kalau kita selama kita kumpul itu selalu bawa enjoy. Jadi terus ya, pasti terus ya, silaturahmi terus terjaga ya. Silaturahmi mah nggak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Jadi ya kalau tadi kita sampai kapan, ya nggak ada akhirnya. Harus selalu bersilaturahmi. Yes, terus setuju tuh. Tuh tadi mengenai ini nih, Bang Oput bilang tadi kan ada katanya geng motor. Aku mau nanya buat kalian, bedanya geng motor sama bikers apa sih? Kan sekarang lagi marak-maraknya loh di TV loh ya, kadang lewat aja gitu ya, pakai baju rompi geng motor nih, geng motor itu kan kadang gitu kan, orang sekarang sensitifnya kayak gitu ya. Salah pokoknya siapa aja yang mau jawab. Soalnya di TV lagi marak nih, kita pengen tahu apa sih bedanya biker sama geng motor menurut kalian. Buat tadi yang jawab dah. Kalau kata gue mah nggak ada bedanya sih bang, karena kita punya ya itu balik lagi ya kayak tadi
alat ya. Kita masih sama-sama motor. Kata gue nggak ada bedanya karena gengnya itu kan satu kumpulan. Yang kita komunitas juga satu kumpulan ya kan. Cuman di situ ada yang namanya perbedaan dalam bentuk komunikasi. Mungkin kata orang-orang geng motor ini gitu ya. Ya benar, karena mereka nggak ada yang namanya kayak kita. Kalau kita kan ada yang dari kita punya naungan ya, dari apa polisian, lantas, ya kan kita punya himbauan, kita selalu himbau. Sedangkan mereka suatu kumpulan juga, dia nggak ada yang mengarahkan gitu lah. Nah, kita sama aja, cuma bedanya arahnya bedanya itu arahnya. Jadi kayak kita mau arahnya buat satu komunitas, ya kan, buat satu persaudaraan. Nah mungkin ya kalau kayak geng motor itu, gue juga nggak tahu nih ya untuk geng motor karena ada juga geng motor yang resmi, ya kan masih sampai sekarang pun itu. Jadi mungkin kalau misalkan di mata-mata masyarakat yang dibilang geng motor itu kan anarkis, karena emang udah banyak begini. Jadi kalau dibilang beda ya sama, cuma bedanya kita ada aturan bang, bedanya gitu ya. Buat arahan itu udah beda jauh. Jadi kita ditata ya. Kalau buat orang duluan Ya sama mungkin ya yang ngomongin sama motor. Jadi kita sama geng motor sebetulnya ya sama-sama di perkumpulan, sama-sama ngumpul, sama-sama dari teman yang satu ke teman yang lain. Cuman mungkin yang membedakan kita sama mereka itu cuman tujuannya aja kali ya. Dan mungkin sampai saat ini ya tujuan mereka yang bisa dibilang anarkis itu belum ada yang mengarahkan gitu. Yang mudah-mudahan sih mereka dapat hidayah atau hidayah dan bisa ada yang mengarahkan mereka ke jalan yang benar gitu. Padahal lebih asik seperti ini loh. Kayak mereka sebenarnya bagus sih kumpul ya. Kumpul. Coba kalau misalkan ada dia ambil asiknya ya, nggak tahu juga sih karena mungkin beda-beda. Iya, menurut mereka gua ngebacok asik. Kalau kita kan Beda ngopi visinya. ngerokok asik gitu, mungkin kesenangannya beda punya beda sendiri. Visi dan misinya mungkin. bisa aja. Ya bedanya memang ya, kelihatan sih mencolok ya. Iya. Kalau kita kan lebih ke tata ya, ditata terus kita ada yang mengarahkan. Kalau mereka kan lebih ke hal-hal yang negatif ya, keurakannya itu karena dan itu juga bisa mencoreng nama kita gitu kan. Nah, padahal kita satu hal yang sama tapi beda visi dan beda jalur gitu kan. Kalau kita cari sana mungkin silaturahmi ya, seperti yang kamu buat bilang ya, Bang Firman bilang, terus dari persaudaraan ya, mungkin seperti itu. Terus terakhir nih, kesan dan kesannya buat rekan-rekan PPTT, siapa yang mau? Nih kebetulan Koordinator yang diperkuasa. Kalau gua pribadi sih kesan yang selama ini gua jalanin di PPTT ya alhamdulillah udah beberapa tahun lah ada di PPTT sendiri, dan apa yang gua rasain di PPTT itu kenyamanan ya, kenyamanan di PPTT sendiri gitu. PPTT yang bisa dibilang wadah tapi tidak mengikat, tidak terikat tapi ada aturannya gitu kan. Artinya kita santai tapi kita tetap punya aturan dan ada aturan yang harus kita patuhi gitu kan di PPTT sendiri. Dan PPTT juga yang membawa gua terus ada di dunia bikers ini, jadi ada bikers sendiri yang merangkul gua. Dulu tuh gua dan bendera gua itu bukan siapa-siapa kalau bukan tanpa PPTT gitu kan ya. Dan bang gua sendiri nih yang waktu itu datang ke sekret gua terus menjelasin apa PPTT sendiri, dan di situ gua merasa kok bendera gua sendiri nih yang bukan bendera yang besar tapi kita dirangkul sama wadah yang cukup besar gitu, dan isi yang ada di PPTT itu emang bener-bener orang besar gitu kan itu ya. Yang nggak perlu saya sebutin, nanti juga pasti tahu sendirilah gitu ya orang-orangnya gitu nggak bisa sebutin. Jadi sih alhamdulillah jadi PPTT ini adalah jalan buat gua mendapatkan saudara-saudara gua di jalanan, saudara-saudara gua di dunia bikers gitu, yang satu hobi, yang satu visi dan satu tujuan juga gitu sama mereka. Dan gua punya saudara yang luas di PPTT sendiri gitu. Ya
harapan gitu, buat pesan buat TPT sendiri ya, mudah-mudahan TPT yang ada, orang-orang yang ada di TPT sendiri itu terus menjalin tali silaturahmi, meskipun kita udah jarang ngumpul, jarang kopdar, mungkin karena yang lain udah berkeluarga dan terbatas waktu dan kerjaan juga gitu kan ya, tapi kita tetap silaturahmi. Kan sekarang zaman udah canggih lah ya, kita bisa silaturahmi di grup juga, di WhatsApp, terus aja sih seperti itu, jangan putus tali silaturahmi gitu ya. Oh, ada tambahan lain ya? Ya mungkin itu aja buat TPT Bogor. Ya gue bilang benar, yang benar kata Bang Firman bilang ya, jadi kayak silaturahmi itu emang harus dikentalkan lagi buat di TPT sendiri, karena emang itu suatu kayak kewajiban diri ya, jadinya buat kewajiban diri sendiri atau mereka, kita juga butuh teman, kita juga butuh saudara, kita juga butuh orang-orang yang di sekitar kita. Jadi jangan pernah takut buat berbicara, kita banyak keluhan seperti apa, jangan pernah takut, karena kita di sini merangkul. TPT selalu dasarnya selalu ada. Tergantung kita ya. Ya semoga TPT semakin kompak aja. Amin, amin. Semakin ini aja mempererat silaturahmi. Siap, amin. Terima kasih buat Kang Obo, waktunya buat Bang Firman. Terima kasih. Mungkin lain waktu kita bisa lebih ngobrol lagi ya. Siap. Lebih panjang lagi ya. Siap. Kita gali-gali lagi. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan orang-orang baru di dunia bikers. Saya Hilman. Dari topik lain aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lonceng. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya.